Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi lafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Akhum fillah rahimakumullah. Tadi di acara seminar saya sampaikan, saya ada bertanya hal yang paling dasar dalam agama kita tentang hukum fardu kifayah. Fardu kifayah by definition adalah sebuah kewajiban yang apabila sudah ada satu orang atau sekelompok orang yang melakukannya maka gugur kewajiban yang lainnya, kan begitu. Tapi ketika saya tanya apa contohnya, saya kemarin di Malaysia, saya tanya juga dengan teman-teman Malaysia, ikhwah di Malaysia, apa contoh fardu kifayah? Jawabnya cuma satu, sholat jenazah. Betul itu jawaban. Tetapi di mindset kita umat Islam, fardu kifayah hanya sholat jenazah, urusan orang mati. Macam mana umat ini bisa maju kalau otaknya cuma urusan mati? Padahal saya bilang, saya kasih contoh ini, kalau ini masjid ini anggap sebuah small village, sebuah kampung kecil. Tak ada dokter di sini. Kemudian Allah kasih penyakit di sini, Allah turunkan penyakit ini. Ya tinggal tunggu siapa yang mati kan? Tinggal tunggu giliran siapa yang mati. Kenapa tak ada yang bisa obati? Sehingga kalau mati semua kita masuk neraka. Karena tak ada dokter. Sehingga menjadi dokter hukumnya fardu kifayah. Menjadi dokter itu hukumnya fardu kifayah. Tadi saya kasih contoh, ada kita minum air putih, botol mineral itu. Dulu di Indonesia kita punya pabrik minuman terbesar di Indonesia yang namanya Aqua. Itu dulu punya orang Islam. Tapi kemudian dibeli oleh perusahaan Prancis, Danone, sehingga 90 atau 97% itu punya orang Prancis. Macam mana kalau di dalam air itu dimasukkan zat yang haram? Karena kita tidak punya lagi pabriknya, sehingga kita minum makanan haram, minuman haram. Kita makan, kemarin di Jakarta ramai orang makan di rumah makan namanya Solaria. Ternyata begitu dites ada babinya. Ramai orang Indonesia, padahal ada labelnya halal. Karena kita bukan punya kita itu warung makan, rumah makan itu restoran, bukan punya kita makan makanan yang haram. Kita minum minuman haram. Ini kancing, ada kancing dari tulang babi. Karena kita tidak punya pabrik kancing, kita beli kancing dari tulang babi. Kita pakai baju haram. Pakaian ini ada dari serat gelatin. Seratnya lemak babi dicampur. Maka kita pakai yang haram. Kata Rasulullah, dan satu hadis Riyadhus Shalihin, ada seorang yang di tengah padang pasir, dia berdebu, kotor, kemudian dia berdoa, ya Rob, ya Rob. Dalam Riyadhus Shalihin, bagaimana doanya mau dikabulkan? Makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram. Tapi kita tanya, kita tak sengaja minum itu. Tak ada. Hadis itu tidak menerangkan apakah ini sengaja atau tak. Hanya dikatakan bagaimana doanya mau dikabulkan, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Jadi kita punya pabrik makanan, punya pabrik minuman, punya pabrik pakaian, punya televisi yang Islami, punya newspaper yang Islami, hukumnya fardu kifayah. Tadi saya sampaikan bagaimana Rasulullah ketika ada seorang Katolik, seorang Kristen di Indonesia, seorang businessman, seorang ahli marketing di dunia, di Asia Pasifik, namanya Hermawan Kertajaya, bilang nih, kalian orang Islam harus lebih hebat daripada saya, karena Nabi kalian, Nabi Muhammad ini seorang pedagang. Sementara Tuhan saya, Yesus Kristus, hanya tukang kayu. Saya cari jawabannya, ternyata Dr. Syafiatun ini membagi kehidupan Rasulullah 0 sampai 12 tahun itu masa anak-anak. Umur 12 tahun kemudian mulai berniaga, menemani pamannya berniaga ke Syam. Kemudian umur 17 tahun Rasulullah membawa dagangan sendiri, berbisnis sendiri. Umur 25 tahun dilamar oleh Khadijah dengan mas kawin 20 ekor unta terbaik. Kemudian umur 37 tahun Rasulullah sangat kaya raya, bertahan di Gua Hira. Jadi umur 12 sampai umur 37 menjadi businessman.
Bertahan di Gua Hira umur 37 sampai umur 40. Dikit lagi dagangnya. Kemudian wahyu turun umur 40. Setelah wahyu turun, Rasulullah tak lagi berdagang, kecuali hanya berdakwah 24 jam. Sampai wafat umur 63. Dakwah 40 sampai 63, 23 tahun. Berbisnis umur 12 sampai umur 37, 25 tahun. Lama Rasulullah menjadi pedagang dibanding menjadi Nabi dan Rasul. Saya cerita ini. Kemudian saya kasih lagi tadi data bagaimana sahabat Rasulullah SAW yang namanya Umar bin Khattab. Kita tahu dia keras, ya. Dia khalifah nomor 2, takluk Persia, takluk Romawi di zaman Umar bin Khattab. Tapi Umar pakai bajunya tetap baju yang ditambal, tidur dengan kelopak kurma. Padahal kalau Umar bin Khattab radhiyallahu mau pakai baju emas bisa, karena Raja Kisra bajunya emas. Kalau mau baju sutra terbaik bisa, karena Persia, karena Romawi bajunya sutra terbaik. Tapi tidak, begitulah khalifah. Memberi contoh, hidup sederhana. Tetapi banyak yang tidak tahu. Banyak ulama kita tidak tahu, banyak ustaz kita tidak tahu. Ketika saya tanya berapa kekayaan Umar bin Khattab pada saat meninggal. Kekayaan Umar bin Khattab pada saat meninggal dengan rupiah Indonesia 22,4 triliun. Utsman bin Affan 480 miliar. Amr bin As puluhan miliar, Zubair ibn Awam puluhan miliar, Abdurrahman bin Auf 37,3 triliun. Ini di dalam kitab Fiqh Iqtisadiyah Umar bin Khattab halaman 44 dan halaman 99, dengan 1 dinar sama dengan 2,5 juta rupiah. Yang menarik ikhwatifillah, dari 5 nama saya sebut tadi pengusaha muslim itu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Zubair ibn Awam, Amr bin As, dan Abdurrahman bin Auf. Saya sebut 5 nama. Ini yang dalam kitab Fiqh Iqtisadiyah Umar bin Khattab, orang-orang yang sangat kaya raya. 4 dijamin masuk surga. Hanya 1 kalau saya tidak salah, Zubair atau Amr yang tidak dijamin surga. Ya. Jadi 4 nama ini dijamin masuk surga. Kalau dijamin masuk surga oleh Rasulullah, jangan tanya sholat qiyamul lailnya, jangan ditanya hafalan Qurannya, jangan tanya sedekahnya, jangan tanya jihadnya, jangan tanya qiyamul lailnya, jangan tanya sholat duhanya, jangan tanya saumnya, sempurna. Tapi apakah mereka miskin? Tak. Mereka tak miskin. Tak ada di dalam minda para sahabat, ya itu apalah kita ini jadi orang Islam miskin aja. Karena mereka mengerti hadis Rasulullah, ni'mal mali saleh li rajulin saleh. Sebaik-baik harta adalah harta di tangan orang yang saleh. Dengan harta yang berlimpah kita bisa bangun macam ini 10 lagi di tempat yang lain. Dengan harta yang banyak kita bisa bantu saudara-saudara kita di Syria, di Irak, di Palestina. Ni'mal mali saleh li rajulin saleh. Yadul ulya khairu min yadis sufla. Tangan di atas lebih mulia di tangan bawah. Saya kasih contoh sahabat Rasulullah, saya kasih contoh begitulah Rasulullah mengajarkan kita tentang berdagang. Masih juga ada tanya, Ustaz, untuk apa kaya Ustaz? Kaya tak dibawa mati. Betul, kaya dia tak dibawa mati. Tapi ucapan macam inilah orang yang tak bisa jadi orang kaya, macam ini ucapannya. Dia capek, usaha-usaha tak bisa kaya juga. Ada lagi bilang, Ustaz, saya ini tak ada bakat, tak ada potongan untuk jadi orang kaya. Loh, kenapa gitu? Apakah memang orang kaya itu ada potong-potongan? Ada penampakan? Kita lihat data nih orang-orang kaya di dunia tak bukan punya siapa-siapa. Habis Ustaz, saya punya bapak miskin Ustaz. Saya punya kakek miskin Ustaz. Kakek saya punya bapak miskin lagi, dia punya kakek miskin juga Ustaz. Dan kami tinggal di orang miskin Ustaz. Ya, nasib saya jadi orang miskin Ustaz. Dan biar Ustaz, anak saya, cucu saya jadi orang miskin, biar dia tahu rasa jadi orang miskin. Saya bilang, antum nih ngaji di mana? Coba antum buka surat An-Nisa, surat 4 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa bunyi ayatnya? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqul qawlan shadidan. Hendaklah khawatir kita ini orang-orang sekiranya kita meninggalkan anak keturunan kita, zuriyah kita dalam keadaan du'afa, dalam keadaan miskin. Ini ayat, asbab nuzul dari ayat ini adalah seorang sahabat yang akan meninggal, kemudian dia nak mensedekahkan seluruh hartanya kepada Islam, dilapor kepada Rasulullah.
Kata Rasulullah tak boleh. Kembali dia sampaikan pada orang ini setengahnya. Kata Rasulullah tak boleh. Balik lagi ke orang yang sampai sama Rasulullah tak boleh. Bagaimana kalau sepertiga? Sampai kepada Rasulullah. Kalau sepertiga bolehlah. Kenapa? Dia punya anak, dia punya cucu. Ini ayat yang melarang kita orang Islam untuk meninggalkan kemiskinan kepada anak cucu kita. Itu dalilnya. Dalil yang kedua adalah hadis Rasulullah yang mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath. Shadaqatun jariyah, aw ilmun yuntafa'u bih." Yang ketiga, aw waladun shalihah yad'u lahu. Kalau kita mati semuanya putus kecuali tiga, shadaqatun jariyah. Kita sumbang masjid, kita sumbang air ya, untuk pompa air, tempat wudu, kita sumbang sajadah. Selama orang pakai itu sujud, selama orang pakai itu wudu, maka pahala mengalir. Yang kedua, au ilmu yuntafa'u bih. Para dosen-dosen, para guru-guru, para ustaz, para syekh yang mengajar dengan ikhlas semata-mata karena Allah, bukan semata-mata karena uang. Kalau semata-mata mengajar kepada uang, dia tak dapat apa-apa. Putus cukup sampai uang. Tapi kalau dia mengajar ikhlas semata-mata karena Allah, dia murid-murid ini baik, murid ini sukses, maka pahala pun mengalir. Itu pahala jadi seorang guru, seorang dosen, seorang ustaz, seorang motivator. Yang ketiga, waladun salihah yad'u lahu. Anak-anak soleh dan soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Bagaimana dia doakan orang tuanya? Orang tuanya mewariskan, meninggalkan kemiskinan, meninggalkan hutang, sementara dia punya anak banyak. Anaknya banyak. Besok tahun ajaran baru, satu masuk university, satu masuk high school, satu masuk lagi SMP, satu masuk TK, satu lagi masuk kindergarten. Anaknya banyak. Dia punya uang sedikit kecil. Rumah dia boleh kontrak, rent. Pusing, pening kepala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah panggil, tak dengar dia. Selesai azan, dia tak jawab azan, dia tak panggil azan. Qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Tak dengar, pusing kepala, cari uang. Untuk makan, untuk anak sekolah, pusing dia. Allah pun dia tak dengar. Apalagi kita orang tua, apalagi orang tuanya yang sudah mati setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tak ingat. Padahal kita yang sudah mati dalam kubur, kita tunggu doa anak kita. Mana doa Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mana juga Al-Fatihah yang dikirim untuk kita orang tua yang di dalam kubur, pada kita tunggu itu. Inilah sesungguhnya nikmal mali salih di rajulin salih atau nikmal mali salih fil yadi salih. Sebaik-baiknya harta adalah di tangan orang-orang yang soleh, yang mereka menggunakannya untuk fi sabilillah, menggunakan untuk di jalan Allah, menggunakannya untuk li'ilai kalimatillah, dan untuk meninggalkan anak-anak mereka kesolehan. Sehingga nanti kalau kita meninggalkan harta yang cukup lah, tak usah banyak-banyak, cukup. Mereka bisa sekolah, mereka bisa makan layak. Mereka akan ingat kita. Ini semua min haza min fadli Rabbi. Ini kita karena Allah berikan kepada kakek kita, kepada bapak kita harta yang banyak, dan mereka ajarkan kita kesolehan. Yuk, kita kirimkan doa untuk mereka. Anak cucu kita tak lupa, kita dikubur akan dapat cahaya terang. Kenapa? Karena doa anak cucu kita dan karena kita mengajarkan. Sebagai penutup di dalam surat itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama 'alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasabat rahin." Dan orang-orang yang beriman, kemudian anak cucu mereka mengikuti mereka, follow them with the same faith, dengan iman yang sama. Why? Zuriyah ini mengikuti mereka dengan same faith because father and grandfather mengajar, mendidik kepada anak dan cucu keimanan yang sama. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, nanti akan dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya. Kita kumpul ramai-ramai, kita mati sudah lama, tak tahu, tapi karena kita wariskan keimanan, nanti kumpul semacam kalau kita Idul Fitri kumpul keluarga besar, tanya, ini siapa? Oh, ini anaknya si ini. Oh, ini cucu dari si ini. Oh, ini cicit dari si ini.
kumpul semua. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Senang kita. Kita senang kalau berkumpul dengan keluarga yang soleh di dalam surga. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Tidak sedikit pun dikurangi pahala masing-masing orang itu. Kullu bihi bima kasaba. Kita nak dapat pahala sesuai dengan amal. Tapi sebagai orang tua akan sangat bangga kita apabila kita bisa dikumpul dalam surga. InsyaAllah Allah pertemukan kita di sini di Fatoni University, ya, di masjid di rumahnya Allah. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah, kelak Allah akan kumpulkan kita di dalam surganya insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.